Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati narasumber kita itu Bapak Zulkifli Yunus SPD MPD selaku narasumber kita hari ini dalam acara rencana pengembangan sekolah dalam kegiatan workshop peningkatan kreativitas, motivasi, inovasi dan keselipatan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah SMP IT Al-Uswah. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Selamat datang Pak di sekolah kami. Mudah-mudahan akan sampaikan beliau nanti bisa kita ambil hikmah dan ilmu-ilmu yang akan disampaikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan pondok Yayasan Al-Uswah yaitu Bapak Haji Saleh Effendi SPD MPD dan seluruh majelis guru peserta workshop pada hari ini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan melalui kegiatan ini mudah-mudahan Allah berkahi dan ridhoi acara kita sampai akhir ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa pula kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tertib acara yang kita lalui bersama pada hari ini dalam kegiatan workshop dalam rangka peningkatan kreativitas, motivasi dan inovasi dan kedisiplinan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah SMP Al-Uswah. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung oleh protokol, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian doa, yang keempat sepatah kata dari pimpinan Yayasan Al-Uswah, kemudian kegiatan inti kita yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Bapak Zulkifli Yunus SPD MPD. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Kemudian sebelum kita maju acara selanjutnya, saya sebagai MC ataupun protokol, marilah bersama-sama kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuki acara yang kedua demi lancarnya acara kita ini dari awal sampai akhir, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Asep Rosari. Kepada Ustadz waktu tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا
اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baiklah para hadirin peserta workshop, kita ikuti acara selanjutnya. Mari kita mulai acara kita ini dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami minta dari kesediaan dari Ustadz Syariel untuk memimpin doa. Kepada Ustadz Syariel Effendi kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara dimulai, kita berdoa bersama di hari niyah qiraatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan
اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari pimpinan Yayasan Al-Uswa kepada Bapak Haji Sari Effendi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk datang ke sekolah yang kita cintai ini dalam suatu acara yang sengaja ditajar oleh panitia workshop, yang mudah-mudahan acara ini akan betul-betul dapat meningkatkan kreativitas guru, motivasi guru dalam melaksanakan pekerjaan di sekolah. Kemudian salawat dan salam dan pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Zulkifli, yang tak asing lagi bagi kita semua. Alhamdulillah di tengah kesibukannya yang super masih menyempatkan untuk datang ke pojok kampung ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan ini pantas kita syukuri. Pak Zulkifli yang kami hormati, sedikit saya akan menyampaikan bahwa di komplek ini ada 4 institusi pendidikan. Pertama, PAUD atau KB, kelompok bermain. Yang kedua, SDIP, sudah tahun yang keempat. Yang ketiga, PDDA, sorenya atau MDA.
yang keempat SMPD ini. Alhamdulillah sejak berdiri SMPD ini 2009 ya, sekarang sudah masuk usia ke 11 tahun. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi guru-guru yang hadir pada hari ini adalah guru-guru yang dari 4 institusi tadi. Jadi saya selaku pimpinan yayasan pertama sekali mengucapkan selamat datang kepada Pak Zulkifli Yunus, SPD MPD di Komplek Pendidikan Al-Suhaimi. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf seandainya selama acara ini ada kekurangan di sana sini, kami mohon diterima. Kemudian harapan saya kepada Pak Zulkifli, tolonglah diberikan ya, pencerahan kepada kami di sini, karena memang guru-guru di sini sangat miskin pencerahan. Acara yang sifatnya seperti ini, apalagi yang namanya workshop, jarang sekali diadakan. Kadang-kadang acara di kabupaten ada, tapi kami tidak diundang. Maklum aja lah, sekolah di kampung. Jadi acara hari ini betul-betul hendaknya dapat betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh guru-guru untuk menggali, ya, bertanya, ini dah tak salah kita ini, dah betul-betul ke suhunya betul ini, ke pakarnya betul ini, ya, tak salah penelitian mengundang Pak Zulkifli. Saya udah kenal betul, udah lama kenal dengan Pak Zulkifli, ya. Beliau ini sangat konsen dalam masalah pendidikan ini. Tidak hanya pendidikan di Kampar, tapi lebih luas lagi pendidikan di Indonesia. Sehingga beliau menjadi asesor, ya, sekolah-sekolah yang sifatnya nasional dan internasional. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan, saya harapkan harapan saya kepada Ustaz dan Umi, ikutilah acara ini dengan sebaik-baik mungkin. Manfaatkanlah peluang emas ini, karena peluang emas itu jarang datang. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, tanyakanlah, jangan malu-malu. Ya Pak Zulkifli, boleh bertanya kan? Insya Allah, lebih banyak pertanyaan bagus. Lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Ini mungkin sekali setahun, sekali 2 tahun tidak ada kita adakan. Jadi betul-betul lah dilaksanakan, ya, acara momen yang sangat penting ini dalam rangka peningkatan motivasi dan kreativitas guru dalam peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya. Ini acara yang kita tunggu, kegiatan inti acara kita ini workshop dengan tema peningkatan kreativitas, motivasi dan inovasi kedisiplinan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah SMP Al-Uswah. Untuk itu nanti mari kita dengarkan materi, nanti baru ada sesi tanya jawab. Nanti Umi dan Ustaznya silakan bertanya nanti dengan waktu yang telah disediakan. Kemudian kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada narasumber kita Bapak Zulkifli Yunus SPD MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Itu yang menang.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur ya, terutama buat pribadi saya hari ini, karena rasa bahagia saya tidak terkira nih Bu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini izinkan saya untuk bersama teman-teman belajar ya. Saya juga belajar. Kenapa? Karena semenjak saya ditelepon oleh Ustaz dan mengasih tema kepada saya, Masya Allah, temanya ini luar biasa ini ya. Saya yang banyak belajar di sini sebenarnya. Ya, nah, jadi temanya motivasi, kreativitas, inovasi, disiplin. Nah, ini Masya Allah luar biasa ini Bu ya. Saya yang akan banyak belajar di sini nanti gitu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada payung panglima Islam, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Buya kita Bapak Haji Sari Effendi, yang telah kiranya membukakan, melapangkan jalan bagi orang tua, bagi kita semua untuk memudahkan mewujudkan amanah yang luar biasa besarnya, baik itu amanah yang ada di pundak orang tua maupun di pundak teman-teman sekalian ya, yakninya dengan segala kelemahan yang ada pada kita. Hari ini kita menyadari, dan ini banyak terlupakannya Bu ya, yaitu doa yang telah dikabulkan Allah buat kita semua ya, yakninya telah terwujudnya cita-cita Bapak Ibu sekalian menjadi seorang guru ya. Nah, ini hal yang pertama dan ini sering dilupakan ini. Untuk itu kepada khusus ya, wabil khusus kepada abiyah kita, mari kita doakan semoga senantiasa beliau ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senantiasa diberikan kelapangan rezeki. Amin. Untuk dapat berjalannya ya perahu yang luar biasa besar ini ya, yang beliau komandoin. Semoga apa tujuan didirikannya lembaga kita ini hendaknya bisa kita wujudkan sama-sama gitu ya. Dan selanjutnya sangat saya banggakan rekan-rekan semua ya, yang awal tadi sudah saya sampaikan, yang telah sanggup kiranya dengan segala kelemahan yang ada pada diri kita untuk memikul amanah yang luar biasa berat itu ya. Bapak Ibu teman sekalian sangat memahami amanah tentang masalah pengembalaan manusia ini, mengayomi manusia ini. Dulu ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain, mereka menolak gitu ya. Nah, sedangkan kita terima amanah itu dan Allah kabulkan. Mari kita syukuri atas doa yang telah terkabulkan itu ya. Di lain pihak sana itu kebanyakan teman kita itu lupa akan doa yang telah terkabulkan gitu ya. Nah, yang paling sangat ya saya itu di hati saya, Masya Allah, sudahlah statusnya sudah PNS, sertifikasi sudah dapat, tapi kayaknya mereka lupa akan doa yang telah terkabulkan itu. Maka moto mereka ya bukan lagi menghidupkan guru, tapi menjadi hidup dalam guru gitu. Nah, padahal kan inilah beda signifikan antara orang teman-teman kita yang lain dengan kita yang di guru. Kita punya moto hampir sama dengan Muhammadiyah, yaitu menghidupkan guru, bukan mencari hidup dalam guru gitu. Jadi salah satu indikator merosotnya sekarang ya dunia pendidikan kita hari ini karena mindset teman-teman kita di sana itu di situ letaknya. Mereka mencari hidup di guru. Boleh sih, boleh.
Namun ingat, bekerja di guru beda dengan bekerja di perusahaan yang bikin jalan tol itu gitu. Nah, itu persoalannya. Kita ini ke sini ya itu mencari rezeki, bukan mencari gaji gitu. Itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini nanti saya akan banyak belajar dari teman-teman semua gitu ya. Nah, baik, insya Allah saya tidak perlu kenalkan diri lagi sebab sudah ketiga kali kalau tidak salah saya. Dulu awal itu masih di atas kita, kemudian masa sosialisasi akreditasi, dan ini yang ketiga. Insya Allah pertemuan kita ini hendaknya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal untuk hari ini saya selaku pemandu diskusi kita hari ini, saya punya niat tidak perlu banyak. Walaupun nanti dari diskusi kita Bapak Ibu nggak dapat satu pun, itu bagi saya tidak masalah. Yang penting mulai dari start tadi sampai kita berakhir nanti jangan hendaknya capek tangan malaikat sebelah kanan kita untuk mencatatkan pahala man taraka fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sampai kembali ibu-ibu pulang ke rumah, hendaknya itu semua tercatat sebagai amal fi sabilillah. Oke? Nah, itu harapan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa tema yang diberikan kepada saya, yaitu kreat, mood, kemudian inovasi, dan diiringi terakhir dengan disiplin gitu ya. Ini bukan sesuatu hal yang berat, yang ringan, ini sudahlah berat, kemudian banyak lagi nih. Namun mari kita coba mulai ya, mengansur-ansur. Semoga nanti apa yang diniatkan oleh panitia bisa terwujud nanti itu dalam workshop kita. Jadi target kita bagi dua dulu Bapak Ibu ya, karena kita ini berada dalam wilayah workshop. Nah, bukan mendengarkan tausiah. Artinya saya tidak ingin lihat nanti Bapak Ibu tangannya terlipat di atas meja, tidak megang pena, tidak megang buku. Nah, kalau seperti itu berarti kita arisan gitu Bu. Ya, nah, saya enggak, kemarin di SMP 2 saya agak tersinggung juga gitu. Saya disangkanya saya ustaz gitu. Ya, padahal itu workshop. Nah, kan ya ibu-ibu yang hadir ke majelis tanpa bawa buku pena itu kan di arisan gitu. Nah, jadi itu dari awal kita sampaikan itu supaya nanti sebab salah satu ya bedanya antara taklim yang hebat itu adalah jamaahnya itu mencatat. Sahabat dulu kan itu dia gitu, dia mencatat gitu. Belum ada pena yang hebat seperti tahun ini gitu, yang saat ini gitu ya. Baik, kita masuk ibu ya. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau salah mohon diluruskan. Saya takut sekali ini sebab saya menghadapi teman-teman yang namanya dari kelompok Islam di sebuah wadah IT ya, Islam terpadu. Maka malam tadi saya coba kembali berpikir, karena saya tentu orang ini, mohon maaf, ini kan beda nih antara mereka berdua dengan saya, itu beda sekali. Kalau mereka pakai songkok gitu ya, saya syukur nih udah pakai baju apa saya ya, saya bilang pakai baju batik ya. Kalau tidak mungkin minta baju apa gitu ya. Jadi mohon maaf nih Bu ya. Nah, kalau ada nanti penyampaian saya yang kurang tepat pada tempatnya gitu ya. Maka kita ambil dulu ungkapan pertama yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, dan yakin saya semua kita itu sangat paham itu. Umar, khalifah yang ketiga atau kedua? Beliau ini kita kenal adalah seorang administrator ini, ya, administrator tulen, hebat beliau ini. Ahli strategi, ahli administrasi, ahli manajemen. Nah, maka di dalam forum kita ini apa kata beliau, kita angkat ini, kami dan Rasulullah itu dalam berdakwah, minimal kami sekali seminggu itu selalu mengecas diri. Oke? Tadi Buya katakan hal ini yakin saya sudah berlangsung nih. Jadi
di saat khalifah itu memimpin, itu Islam begitu hebat, luar biasa, pesat pengembangannya. Resepnya adalah apa yang dikatakan Umar tadi, minimal kami sekali seminggu. Nah, mohon maaf ya, saya tidak nyaman dan maka terputus-putus kalau saya ngomong sambil duduk gitu. Ya, sebab itulah ya kenapa saya harus mundur dari habit itu, karena saya background itu bukan orang di belakang meja gitu, tapi adalah orang yang berada di itu masalahnya Ustaz. Jadi saya mohon izin ya Ustaz ya. Nah, kalau udah berdiri saya nanti insya Allah itu kata-katanya keluar aja gitu. Jadi oh ya. Nah, saya Buya di belakang pula nih, segan keluar saya gitu. Ini suaranya agak-agak lain ya. Sebab itu tadi malam tadi alhamdulillah sudah selesai laporan saya. Tadi sudah saya sampaikan sama Buya. Coba dulu. Kita ambil slide ringan dulu ya. Slide ringan aja. Nah, ini dulu. Insya Allah Buya, ini ada beberapa slide nanti. Yang satu slide itu, satu PPT itu minimal ada 10 kali 4 nanti 40 kali satu slide itu 10 menit. Hitung aja lah ya. Jadi berapa lama kita di sini nanti ya. Baik. Nah, maka ilustrasi yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Umar tadi saya ilustrasikan. Ini loh barangnya. Oke. Apa kata Umar tadi? Minimal kami dalam berdakwah itu bercikarau, dalam bahasa apa tuh? Berdiskusi, belajar minimal sekali. Tentang apa? Tentang metode, tentang materi. Ya, dua itu. Jadi hasilnya bisa kita rasakan hari ini. Ya, sampai Islam itu ke sini itu berkat metode perjuangan beliau. Nah, maka ini sama dengan kita. Kita juga hari ini berada pada jalan dakwah. Ya. Maka semestinya kalau kita menyadari berada di jalan dakwah, kita mesti praktekkan apa yang disampaikan Umar ini, karena kita sadari nggak akan mungkin nanti ini dia. Kita bisa hidupkan lampu terang benderang yang ada pada otak-otak anak kita kalau seandainya api dalam keadaan ini dulu ya, ini dulu. Kira-kira judul saya apa itu? Moti. Ini dulu ya. Jadi so itu walaupun itu nomor 2, kita coba angkat itu jadi nomor 1 sebab itu rumus awal. Kalau udah ada mood dalam diri kita, maka kriat itu akan muncul gitu ya. Nah, ini. Jadi ini filosofi yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW itu dia. Nah, sekarang kita pertanyakan indikatornya itu kemana kita lihat? Ya kepada masyarakat. Ya, jangan-jangan sekarang ini harapan kita yang terjadi di masyarakat itu nih tipe A gitu. Nah, apa ini tipenya? Enggak bisa menunjukkan lampu itu. Nah, ini kita ambil, saya adopsi dari Quran surat An-Nahl ayat 78. Oke? Nah, filosofinya ini. Oke? Kalau masih seperti ini, ya anak-anak kita yang kita didik itu nggak sanggup kita menghidupkan lampu yang ada pada mereka itu. Nah, berarti kita tidak mengamalkan An-Nahl 78 itu. Ya. Nah, kemarin di Tapung Hulu itu kan udah orang kita, Bu ya. Itu kan campur itu. Maka saya katakan itu Amsal 5 yang 14 nggak terlaksana saya bilang. Nah, kalau kita nih tidak akan saya bahas itu. Jadi mohon maaf nih ya. Ini saya nih agak-agak sekuler juga sedikit, tapi tidak lah insyaallah. Nah, oke. Pertanyaan kita, sulit tak hidupkan lampu ini? Enggak, asalkan akinya ada isinya, ada setrum di dalamnya.
Itu yang pertama. Apa kata Allah? An-Nahl 78. Nah, ini mohon maaf sekali lagi nih Ustaz. Kalau salah tolong ya. Tak kala kami lahirkan kalian dari rahim ibu kalian, kalian itu kan dalam keadaan tidak tahu sesuatu. Nah, tentang apa tuh? Bukan tentang, kalau tauhid sudah tuh. Tentang ini, alam ini. Untuk itu, kami berikan kepada kalian indra, mata, telinga, dan hati agar kalian bisa bersyukur. Oke? Itu terjemahan bebas dari saya itu, kalau salah tolong dicek nanti di anunya. Nah, dan inilah filosofi kita. Ini yang mendasari, yang melatar belakangi. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Was-Samsi ayat 7 dan 8. Ingat? Was-Samsi 7 dan 8. Kalau An-Nahl 7 dan 8. Nah, kan mirip-mirip ya. 78 dan 7 dan 8. Tatkala kami tiupkan napas ke dalam jasad manusia itu, bersamaan itu kami tanamkan dua potensi ke dalam batin mereka. Potensi apa itu, Bu? Ayo Was-Samsi ayat 8-nya. Kalau tadi kan ayat 7 ceritanya kami tiupkan napas. Nah, bersamaan dengan itu, selain pada napas dikasih Allah, ternyata Allah itu ngasih dua potensi. Potensi itu kalau bahasa Ocunya itu tampang, bibit. Oke? Ke dalam bibit apa namanya itu? Bibit jelek dan bibit baik. Ujuroha wa taqwaha, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha. Nah, saya tidak akan cerita pengalaman hebat saya tentang ini. Ini mohon maaf ya. Ceritakan sedikit Bu ya. Nah, waktu 2011 kita diundang oleh sekolah sekuler Bu ya, di Pekanbaru itu. Nah, untuk apa Pak Christian? Pertanyaan pertama saya gini, halo, selamat pagi. Ini saya dengan Pak Jul. Iya, saya Pak Jul. Mohon maaf, ini siapa? Saya Pak Christian, Direktur Sekolah Dharma Yuda. Kenal ya namanya ya? Oh iya. Baik. Mohon maaf Bapak, apa kiranya yang bisa saya bantu? Kata saya. Begini Pak Jul, mohon maaf saya dapat nomor Pak Jul dari teman di bandara. Oke, apa kiranya bisa saya bantu? Besok hari Kamis ini nomor saya. Hari Sabtu kita akan adakan interview kepada calon-calon guru yang akan kita terima di sekolah lingkungan kita. Seperti ini juga, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Saya sanggupi, insya Allah. Walaupun dia tidak ngerti, insya Allah. Mana pernah bisa ngerti mereka? Tapi kan kita harus jawab, insya Allah saya akan hadir nanti. Baik Pak Jul ya, saya ingatkan kembali, kita mulai start jam 8, tepatnya di kampus 1, ya di pinggir jalan Arinka Ujung itu yang kayak Simpang 3, kayak Rio. Nah, maka malam Jumatnya, malam Sabtunya, saya baca buku tuh ya. Bukunya itu kuning tebal, 2. Pertama kurikulum itu yang dari Kanada, kemudian dari satu lagi tentang strategi pembelajaran itu, saya baca, itu pengarangnya enggak pengarang kita ya enggak, John Piaget, siapa lagi Pijatsky lah ya enggak, minimal buku itu ada di rumah sekarang. Dengan berbekal itu siap subuh Sabtu siap berangkat ke Pekanbaru. Nah, sampai di sana jam 7.30 saya udah sampai di sana. Langsung disambut oleh satpam, diarahkan Pak Jul, ya Pak Jul ikuti saya, diantarnya ke ruang direktur. Sampai di sana saya
duduk di ruang tamu seperti tadi. Kemudian diajak sarapan oleh Pak Christian. Selesai sarapan saya dikasih loh kisi. Nah, seperti inilah umpamanya, mohon maaf ya, Ustaz. Bisa saya pinjam mapnya? Mapnya ya. Oke. Nah, sama bagus lah mapnya itu. Oke, Pak Ju. Ini kisi-kisi kita yang akan kita pertanyakan kepada. Saya buka loh ya. Pertama saya begini. Begini saya buka, mohon maaf ya, suara saya dengar ya. Saya buka gini, saya tengoklah soal nomor 1-nya, soal nomor 2, sampai 2 soal itu saja. Saya langsung beralih duduk segini. Allah, saya bilang. Kenapa? Karena 2 malam saya membaca buku yang dikarang oleh orang-orang sekuler sana itu yang kita diajarkan hari ini di kampus. Ternyata mereka orang sekuler dalam sekolahnya nggak pakai itu. Coba, pertanyaan pertama yang mesti saya ajukan kepada calon guru itu apa? Ayo, pertanyaan pertama. Yang masuk kisi-kisi ya, bukan namamu siapa, bukan itu, tapi masuk kepada subkontennya. Apa pertanyaan pertama? Motivasi ini tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu muncul kata-kata motivasi. Cuman akar motivasi itu di mana? Nah, maka pertanyaan pertama, Bu ya, agama Anda apa? Agama Anda apa? Coba, kalau seandainya saya anukan, kira-kira pertanyaan saya kalau nasional, apa pertanyaan saya? Jurusannya apa? IP-nya berapa? Lulus tahun? Iya. Ternyata orang yang sekuler itu, nah itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan pertama, apa agama Anda? Islam. Baik. Kebetulan itu yang dites itu kan untuk kurikulum nasional. Kurikulum yang mereka pakai untuk internasional sudah ada tuh, dari Filipina, dari Kanada, dari Afrika Selatan sudah ada, dari Norwegia, itu untuk kurikulum internasionalnya. Sekarang yang kita tes itu kurikulum nasional, guru bahasa Indonesia, guru agama, guru PKN, dan guru budaya Indonesia. Oke? Yang dites itu kira-kira ada orang luar negeri lagi enggak? Enggak kan? Orang Indonesia. Nah, kembali ke yang tadi. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa agama Anda? Islam, Pak. Baik. Soal yang kedua adalah, tolong dong ceritakan salah satu ayat di dalam Al-Quran itu yang membuat Anda tersadar mau jadi seorang guru. Ayo, coba. Ayo, Umi jawab. Itu. Maka kira-kira banyak tidak ada awinnya lulus? Pertanyaan kan enteng di bagian awin itu, tapi banyak lulus. Enggak. Kenapa? Di soal nomor 2 kepleset. Ayo bantu saya. Apa yang ceritanya tentang soal nomor 2 itu? Kenapa ibu mau jadi seorang guru? Dari mana muncul kesadaran itu? Oh, kalau udah SPD gitu. Kenapa? Ayo, kenapa? Izinkan saya berdiri ya. Bukan karena marah, tidak. Ayo, bantu saya. Yang guru TK, guru KB. Pas ya? Oke. Nampak dari waktu. Kenapa ibu mau jadi guru di KB itu? Kesadarannya dari mana? Soalnya jelas tadi nomor 2 itu ya.
Apa soalnya? Ceritakan salah satu ayat mungkin dalam Al-Quran itu yang membuat ibu tersadar mau jadi seorang guru. Bukan imajinasi ibu yang harus dikeluarkan. Di sini persoalan ya. Oke? Jadi motivasi kita itu kenapa kita mau jadi seorang guru? Karena kita menyadari bahwasanya tadi wanafsu wama fa'alhamaha ceritanya apa itu? Apa cerita di situ? Nah, jadi ceritanya tuh ya di dalam kisi-kisi itu pada orang Singapura bikin tuh ya. Apa ceritanya? Bahwa saya menyadari ternyata Tuhan baru rupanya memberikan konsep berupa tampang ya dalam batin manusia itu belum konsep jadi lagi ya. Maka saya menyadari di situ ada sebuah tanggung jawab. Saya harus pastikan yang tumbuh dalam batin manusia itu adalah tampang. Nah, jangan lihat, jangan tampang pucuk. Hari ini itu yang terjadi. Betul kata Buya itu. Mana banyak orang tua bahagia daripada pusing kayak nengok perangnya anak hari ini? Pusing. Berarti itu yang tumbuh tanpa mana? Pucuk. Berarti kan belum ada lagi tanggung jawab kita di situ. Semestinya guru paham, takkan aja berdiri di depan kelas itu ceritanya begini. Ya, kalau kita lanjutkan, Anda selaku seorang guru itu, takkan berdiri di depan kelas itu, Anda sedang menghadap sebuah ladang yang di dalamnya itu sudah Tuhan tanam, sudah Allah berikan, sudah Allah semaikan, sudah Allah tanamkan bibit di dalam itu. Ada bibit buruk, ada bibit baik. Sekarang pilihan itu terserah pada Anda. Mau bibit yang mana yang Anda tumbuhkan itu? Itulah posisinya kita berada di depan ini. Nah, ilustrasinya seperti apa? Nah, sekarang kita di kebun itu ada bibit sawit unggul dari Malaysia bersertifikat. Kemudian bibit ini kita tinggalkan. Setelah kita tanam, ya kita tinggalkan enggak 6 bulan sampai 8 bulan. Kira-kira mana tinggi somak daripada itu? Mana tinggi semak daripada yang unggul ini? Sengaja kita tanam ukurannya kan tinggi ini tuh. Udah tinggi-tinggi juga, udah segini. Tapi coba tinggalkan 6 bulan, 8 bulan. Mana tinggi semak daripada bibit ini? Tinggi somak nih. Nah, itu persoalannya. Analoginya di situ. Kenapa sekarang yang tumbuh itu dalam batin manusia itu anak-anak muda hari ini kok memusingkan orang tua? Berarti tinggi somak daripada Sawit. Padahal sawit itu unggul ya, bersertifikat dah. Rupanya kalau yang pujo jago, tidak perlu pupuk dong, tidak perlu Dirawat. itu rupanya. Tapi kalau yang unggul, kau awak tinggikan, awak cuaikan, ini persoalan. Maka yang pujur akan muncul. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Ya, maksud saya apa itu? Memberikan dasar kembali, meletakkan di batin kita. Ternyata jadi guru itu berangkat dari sebuah kesadaran, yaitu amanah yang besar diberikan Allah. Saya sampaikan di awal tadi. Oke? Nah, itu yang pertama ya, poin pertama di situ. Ternyata walaupun bibit unggul sudah ada, tapi bibit unggul ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka di dalam buku Tarbiyah Rasulullah itu ada 3 ilustrasi covernya. Ya, ini tentu cover diambil dari isinya. Maka muncul 3 gambar tuh ya. Yang pertama gambar guru lengket dengan telapak tangan anak. Oke. Gambar kedua di bawahnya itu tangan guru berada di pergelangan. Gambar 3 itu berada di hampir dekat siku ini gitu. Filosofinya apa itu? Yang di sini siapa nih? Guru KB. Kapan anak diginikan? Waktu belajar berjalan. Bisa nggak dilepaskan? Nggak bisa.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian, filosofi pertama kita. Kenapa kita terpanggil mau jadi seorang guru? Karena kami menyadari Pak Yul, bahwasanya Allah itu rupanya ya baru memberikan tampang. Beda dengan makhluk lain. Rupanya kalau makhluk lain mah itu bukan tampang dikasih, memang konsep jadi. Ayam konsep jadi ayam, kambing konsep jadi kambing. Kalau manusia tidak, hanya dibatasi berupa bibit saja dikasih. Nah maka di ayat lain Allah katakan, barang siapa yang bisa menumbuhkan tampang watak wahanya, maka posisinya itu akan lebih mulia daripada daripada malaikat. Tapi kalau seandainya dia hanya mampu menumbuhkan tampang tujuhnya dalam batang dirinya, dia akan lebih hina daripada hewan. Nah, ayat berapa itu Ustaz? Ahli Ustaz. Ini filosofi kita, ini filosofi ya. Nah kalau udah seperti itu, nah, maka nanti ibu bapak lulus, ngajak di sekolah itu gitu ya. Masya Allah. Tapi sayang Bu ya, masa orang dari apa yang di Medan itu apa namanya? Kalau yang ini apa? Iya. Dari situ, padahal beribunya Nawi. Kok guru PAI-nya kok nggak dari Riau? Karena orang Riau ayatnya adalah Iqra. Itu orang dari ilmu itu derajatnya tinggi. Ini yang kita hadapi itu umur berapa gitu? Kalau Iqra itu umur Nabi dapat tuh umur berapa umurnya? Waktu dia Nabi menerima Iqra itu umurnya berapa? 40. Iya. Dia kita hadapi umurnya berapa? Maka nggak cocok jawabannya. Jawabannya adalah wasamsi 7 dan 8. Itu kisi-kisi nomor 2 itu jawabannya. Nah, maka beda antara motivasi karena punya ijazah SPD dengan motivasi yang tadi orangnya bisa kita lihat, ya. Oke? Maka inti yang ingin saya sampaikan, mensinkronkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita jadi guru ini terpanggil karena ingin melayani, ya, ingin mengupayakan agar nanti tampang yang dikasih Allah itu tumbuh adalah tampang yang baik. Insya Allah kalau seperti ini seragam mindset guru, insya Allah nanti orang tua tak lagi pusing memikirkan perangai anaknya. Nah sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekuler lagi guru yang ada di sekolah reguler daripada guru yang ada di sekolah sekuler. Paham? Lebih sekuler lagi orang guru-guru yang mengajar di sekolah reguler daripada guru yang mengajar di sekolah sekuler. Nah, itu dia. Kenapa? Guru yang ada di sekolah reguler itu mindsetnya itu dia berpikir anak akan saya hebatkan dengan matematik. Satu orang. Guru yang lain, oh dengan IPA kamu akan jadi hebat. Nah, yang bahasa Inggris, kamu dengan bahasa Inggris akan jadi hebat. Akhirnya anak tuh bingung, mana yang pastinya bisa hebat ini? Kata guru matematik, ini persoalan. Itu pikiran sekuler yang lebih daripada sekolah sekuler itu. Maka di situ moto istilahnya yang pertama itu bukan matematiknya, bukan IPA, bukan, tapi mindset guru itu adalah melayani yang ada di sini. Ya. Nah di ayat lain. Nah, tampang tadi di mana tak? Kan di dalam itu. Nah, ini model adalah manusia yang Nah, model gambar lampu ini adalah gambar manusia yang di dalam batinnya yang sungguh tampang watak wahanya gitu ya. Tampang watak wahanya. Seperti ini. Kira-kira kalaulah seperti itu anak kita bahagia enggak kita itu? Bahagia ya. Oke. Itu poin pertama. Orang tua pun juga bahagia apabila anaknya bisa seperti ini. Nah, pertanyaan kita hari ini Kak, ini poin pertama sudah ya. Ibu menyadari kenapa itu jadi guru tadi? Karena saya paham Pak, ternyata hari ini adik saya ke dalam kelas itu tujuan saya adalah membantu, melayani,
Ya, hamba Allah itu agar dia paham supaya yang tumbuh dalam batin mereka itu adalah tampang watak wahana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih hebat lagi, ya perlu kita pahami bahwasanya pada satu ketika selesai sholat asar, dan ini kemarin sudah saya sampaikan ini ya, tahun berapa saya ke sini pertama kali. Apa yang maksud dengan orang tua yang mandul itu? Orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dulu. Betul. Jadi orang tua yang mandul itu disimpulkan oleh Rasulullah atas jawaban-jawaban sahabat di saat itu adalah bukan itu sahabat. Kira-kira apa jawaban sahabat itu? Kenapa Rasulullah katakan bukan itu sahabat? Jawabannya sahabat itu orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak punya keturunan. Kan gitu tuh. Itu secara fisikal, secara biologinya. Namun Rasulullah bukan itu maksudnya. Jadi orang tua yang mandul dimaksud Rasulullah itu adalah orang tua yang punya anak tapi anaknya Tidak bermanfaat. tidak peduli kepada orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan yang kedua dalam batin kita. Ya. Nah, maka ingin saya tanyakan, di situ masih tertulis tuh penerimaan siswa baru. Sekarang tolong ibu sampaikan suara batin orang tua tak kalah mengantarkan anaknya ke sini. Apa suara batin mereka? Ya. Harapan orang tua itu apa itu? Jadi ada anak soleh, solehah, berguna bagi orang tua. Seperti inilah ya. Iya. Tapi yang paling mendasar adalah perlu kita baca dari peta pikiran orang tua atau suara batin mereka tatkala mereka mengantarkan anaknya ke sini. Tak lain tak bukan adalah, wahai ustazah, wahai ustaz, tolong dong saya, bantu saya agar saya tidak menjadi orang tua yang mandul ya. Tolong saya. Artinya apa yang disampaikan tadi itu isinya itu. Tolong didik anak saya agar dia berbakti kepada saya dan agama Allah ini, dan agar yang paling penting jangan sampai saya statusnya orang tua yang mandul. Sayang sekali. Ya, hari ini kan banyak itu. Ada dokter anaknya, ada polisi, ada perawat. Ya. Tapi kalau orang tuanya sakit gimana? Kalau orang tua meninggal gimana? Di waktu sakit saja telepon yang satu, mohon maaf Pak ya, saya ini ada tugas ini keluar daerah, uang aja ya saya kirim ya. Nggak boleh banyak ya. Akhirnya orang tua tersiksa menahan kerinduan. Sampai sudah meninggal. Ya, waktu subuh orangnya tuanya udah menampung, anaknya jangankan sebelum subuh sudah di atas mobil. Ya, kira-kira sholat subuhnya itu cepat atau lambat itu? Cepat. Kira-kira doanya gimana? Gue assalamualaikum, assalamualaikum, senyum terbang. Padahal orang tuanya sudah nampung itu. Datang zuhur seperti itu juga. Azan berkumandang, akhirnya sudah rapat. Dokternya sedang operasi gitu ya. Masya Allah. Kondisi orang tua seperti itu adalah orang tua yang mandul. Itu harus kita baca. Mari kita wujudkan anak-anak. Jadi kira-kira itu dasar kita untuk di pondok kita ini, di komplek kita ini, mesti kita jadikan sebuah mood. Kehadiran kita di sini, oh iya ya, kehadiran saya di komplek ini adalah yang pertama tadi saya mengupayakan agar nanti yang tumbuh dalam batin anak itu adalah tampang watak. Maka, nah ini kita cut ini bab satu kita. Maka jangan risau. Pada ayat lain Allah katakan, wahai guru, wahai ustaz, wahai pendakwah, tidak sulit loh untuk menghidupkan lampu di kepala anak ini, untuk menjadikan hidup mereka itu terang, agar menjadi tumbuh tanpa watak